Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia, simpan dan sering lihat fotomu. Jadi ini siapa yang menyimpan dan sering melihat fotomu. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, untuk membooster energi positif. Dan ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Lalu kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena ini tentang percintaan, energi bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Jadi dipahamin energi kamu sendiri. Untuk kalian yang baru channel aku, hai! Gimana caranya fokus sama energi sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Aku langsung mulai untuk melihat energi kamu. Terus Spirit Guide, Angel from Pearl, like I think this is talking about the people watch this video. Current energy right now. Banyak kan? It's too much. I just need 2 cards or 3. Justice. Okay. Ada The Magician. Kalian adalah sosok orang yang punya kemampuan manifestasi yang bagus saat ini. Energinya lagi bagus buat manifestasi. Jadi saran aku, banyak-banyakin afirmasi, banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin visualisasi tentang apa yang kamu pengen raih. Karena di sini intuisinya sebenarnya ini lagi agak terkabutkan karena ada proses ini ya, kalau aku lihat ini proses spiritual awakening. Jadi harus difokuskan ke diri sendiri dulu. Jadi jangan ini bukan waktunya fokus untuk orang lain, waktunya fokus untuk diri sendiri. Dari Seven of Pentacles fokus juga sama finansial atau karir. Dari Justice ini keseimbangan sebenarnya. Artinya harusnya kamu berpikir secara menyeimbangkan antara mental atau pikiran sama realita. Dari energi Justice ini kalau aku lihat, karena ada timbangan, ada banyak banget dari kalian yang sedang mendapati atau berada di fase keadilan semesta. Jadi dari sini aku ngelihatnya lagi banyak menghadapi konsep-konsep ini loh yang harus kamu jalanin gitu. Semesta ngasih kamu pelajaran ini yang nggak boleh di skip gitu. Nah di sini dari energi The Seven of Pentacles lagi banyak kesabaran, lagi mengerjakan sesuatu, lagi doing something yang memang untuk masa depan kamu. Cuman kalau aku lihat di sini emotionnya lagi ada yang bergejolak, ada juga yang di fase ini loh, di fase overwhelm, kewalahan sama apa yang kamu terima dari semesta atau informasi-informasi yang kamu terima dari spirit guide gitu. Cuman dari sini disaranin untuk balancing ya sama realita agar nggak kewalahan gitu, jadi nggak tenggelam. Karena kalau dari the moon terus di bawahnya laut, ada the moon sama laut itu pasti lautnya kan naik, airnya naik ya. Kalau air naik itu ibaratkan kayak sometimes itu bisa menenggelamkan diri kita sendiri. Sama kayak emotionnya lagi di puncak banget nih gitu. Jadi jangan sampai menentukan tindakan atau mengambil sebuah keputusan diarahin sama emotion, sama perasaan sesaat, tapi diarahkan sama tadi realita, apa yang kamu pikirkan, apa yang seharusnya bisa dinilai pakai logic dan reality gitu. Jadi karena di sini tadi lagi dibersihkan nih si emotionnya, lagi dibersihkan intuisinya. Di sini ada energi Pisces, ada energi Virgo, ada energi Libra, ada energi Earth sign, Taurus sama Capricorn. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Dan dari sini kalau aku lihat banyak banget yang sedang memanifestasi. Ada yang manifestasi seseorang, tapi juga ada kebanyakan dari kalian memanifestasi sebuah kebahagiaan atau kesuksesan secara materi gitu. So aku bakalan lihat ke energi dianya yang menyimpan fotomu dan sering lihat fotomu. Kamu berhubungan sama sosok orang yang mandiri, ambisius, terus dia juga sosok orang yang pantang menyerah, orangnya pinter. Terus di sini dia juga sosok orang yang private banget. Jadi secara energi saat ini dia lagi panas-panasnya sama kamu, jadi lagi membara banget sama kamu, lagi punya gairah yang sangat besar. Di energi Queen of Wands dia punya sedikit obsession toward you, jadi agak obsesi sama diri kamu. Seven of Wands ini dia pun kayak tidak memperdulikan apa yang orang-orang lain atau orang-orang sekitarnya bilang gitu. Dari Five of Swords sendiri sama Seven of Wands ini konflik. Pertama ini bisa konflik dalam diri, kedua ini konflik sama orang-orang sekitarnya dia. Dia di fase seperti itu karena
Kalau kamu overwhelmed, ini kamu kewalahan sama perasaan, air. Kalau dia sama api gitu, jadi yang membara di dia atau yang paling dominan sekarang energinya fire. Sementara kalau kamu energinya ke arah water gitu, jadi kayak agak-agak opposite, berseberangan gitu. Kamu biasanya bisa tenggelam sama perasaan sendiri, atau sometimes kamu tiba-tiba bisa baper sendiri gitu. Tapi kalau dia itu um, apa ya, emosinya membara banget, keinginannya membara banget gitu, nafsunya juga gede banget. Jadi dia terkabutkan sama si ego atau sama desire-nya dia, sama passion-nya dia. Nah, dari sini Eight of Swords ini biasa, ini memenjarakan diri sama pikirannya sendiri. Dia selain orang yang um, ambisius dan dia orang yang sangat passionate, tapi dia juga sosok orang yang overthinking. Jadi apapun langkah yang dia lakukan saat ini kebanyakan karena overthinkingnya dia gitu. Dia mau maju nih gitu, dia punya semangat untuk maju tapi terus terhalang sama overthinking. Dan itu makanya konflik dalam diri sendiri seperti itu. Istilahnya di hatinya dia pengennya ini, secara overthinkingnya dia pengennya itu gitu. Jadi agak bertolak belakang. So, kamu bisa dealing sama energi Leo, Sagittarius, Aries, atau kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Gitu. So, aku bakalan lihat ke siapanya ya. Who is this person? Dia menyimpan dan sering melihat fotomu. Kalau secara energi aku lihat energi auranya tuh ada aura-aura gold, yellow, jadi orangnya sangat confidence, terus percaya diri. Dia juga punya luck atau keberuntungan di finansial karena ada energi goldnya. Dari yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang terbiasa untuk diekspektasikan sama orang tuanya untuk sukses, dan diekspektasikan sama orang-orang sekitarnya untuk sukses karena orangnya pintar, dari akademik juga cukup pintar gitu. Di sini ada The Lovers. Secara fisik kamu menyukai orang ini. Dari energi The Lovers sendiri itu nunjukin kalau ada chemistry yang luar biasa sebenarnya. Terus di sini ada energi Two of Stars sama Seven of Stars. Dia juga orang yang sabar. Sabar dalam arti dalam segi karir, dia juga cukup fokus sama karir dan sabar untuk melihat hasilnya ya. Dia bukan tipe orang yang ngerasa kerusuk di karir. Cuman memang kalau dari segi passionnya gede banget gitu. Sexuality-nya juga tinggi saat ini, energi sexuality-nya. Jadi kalau aku lihat tuh sacral chakranya lagi kebuka gede ya. Ini bisa ngomongin soal kreativitas, sexual pleasure. Jadi yang dia cari dan yang dia butuhkan dan yang dia lakukan saat ini kebanyakan untuk memenuhi itu gitu. Nah, kalau aku lihat orangnya juga sosok orang yang cukup menarik secara fisik. Dia tuh fisiknya kelihatannya seksi gitu. Dari sini kalau dari energi The Lovers itu udah pasti kalau kalian ketemu itu ada ketertarikan lewat fisik gitu. Jadi dia suka fisik kamu, kamu suka fisiknya dia. Dan dari The Lovers, dia orang yang cukup memperhatikan estetika. Jadi grooming, skincare atau memperhatikan fisik itu dia fokus banget gitu. Two of Star itu nunjukin ada perbedaan usia, perbedaan mental dan kestabilan mental, perbedaan juga soal kedewasaan. Seven of Star itu menunjukkan sosok orang yang sedang membangun empire-nya, sedang membangun karirnya gitu. Orangnya cukup kreatif, kemungkinan juga Ace of Wands itu menunjukkan sosok orang yang terbiasa untuk hal-hal seni gitu. So aku lihat bottom of the deck dulu ya, baru nanti kita lihat ke ciri-ciri. Seven of Cups, dia orang yang suka daydreaming. Jadi kalau aku lihat di sini ada satu info untuk kamu, kalau dia tuh suka menghayal, suka membayangkan diri kamu gitu. Saat lagi ngeliat foto kamu, dia suka daydreaming atau suka berfantasi. So aku bakalan lihat ciri-cirinya seperti apa. Tell me more about who is this person. This person kept and always see the people who watch this video photos. Dia simpan dan sering lihat fotomu. Oke. Ada famous, dia cukup terkenal. Di sini ada elite, ada modern,
ada private residence, ada ramai, ada pegunungan. Rumahnya besar, megah. Kalau yang aku lihat dia tempat tinggalnya itu ada tamannya, atau di sekitar rumahnya ada tamannya. Terus kalau aku lihat di sini dia juga tinggal di tempat atau wilayah yang dijaga sama satpam gitu loh di depan. Private residence itu yang pintu keluarnya cuma satu, jadi bersatu sama pintu masuk. Jadi kayak masuk di tempat yang sama, keluar di tempat yang sama. Itu tempat tinggalnya. Terus kalau yang aku lihat di sini rumahnya cukup style modern. Terus juga ini dia tinggal di perumahan yang cukup terkenal atau lingkungan yang elit, lingkungan yang terkenal. Terus di sini orangnya juga terbiasa hidup di kota gitu. Karena dia suka keramaian. Practical, fair, orangnya praktis, orangnya gak ribet. Jadi kalau yang aku lihat kulitnya juga warnanya cerah ya gitu. Jadi karena terbiasa untuk merawat tubuh. Terus di sini ada spiritual, orangnya juga punya pemahaman spiritual yang bagus. Di sini ada mountain sama island. Jadi dia setiap Sabtu sama Minggu atau setiap hari libur dia pasti meluangkan waktu untuk liburan atau pergi ke tempat yang untuk menenangkan diri lah gitu, untuk jauh-jauh dari lingkungan sehari-harinya dia. Bisa pergi ke gunung atau bisa pergi ke pantai atau ke pulau. Di sini ada cold, orangnya agak dingin ya kelihatannya. Kelihatannya tuh dia tuh kayak orang yang sombong tapi sebenarnya enggak. Suit and tie, kalau kamu lihat dia pakai baju kerja pasti kamu juga akan kelepak-kelepak. Karena dia kalau dari energi suit and tie sendiri ini nunjukin kalau dia sosok orang yang setiap hari tuh kebanyakan pakai pakaiannya tuh pakaian yang emang pakaian kerja. Sing a song, suaranya bagus, terbiasa hidup dengan kemewahan, luxury. Di sini ada silvery, dia juga masih menanamkan sopan santun yang bagus. Istilahnya sesimpel kayak dia mau megang tangan kamu aja dia izin gitu. Jadi kalau mau ngajak pergi pun dia pasti izin. Kalau misal kamu masih stay with your parents ya. Tapi kalau dari energi silvery sendiri, ini adalah seseorang yang sangat menanamkan norma-norma adat istiadat atau norma-norma zaman dulu gitu. Masih old school. Give, dia suka memberikan hadiah. Di sini family is number one, keluarga itu nomor satu bagi dia. Ini budayanya juga kental. Wave, rambutnya juga bergelombang gitu. So bakalan lihat dari Romance Angel dulu message-nya. Message dari Romance Angel. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. Jadi semakin kamu membuka diri kamu, membuka isimu seperti apa, kayak memperlihatkan what you like, apa yang buat kamu bangun tiap hari bersemangat gitu. Hal-hal esensial seperti itulah, hal-hal yang buat kamu benar-benar bisa survive di hidup ini. Dia akan semakin juga terbuka. Jadi syarat untuk saling keterbukaan adalah diri kitanya juga mau terbuka. Dan di sini belajar untuk mengenal lebih dalam. Jadi saling terbuka itu adalah kunci untuk kuatnya hubungan. Nanti hubungannya semakin dalam. New love, new person has the romantic feeling. Jadi ini adalah orang baru yang belum pernah memiliki hubungan sama dirimu. Dari belum pernah punya komitmen apa-apa sama kamu. Worth waiting for, this divine timing is at work in your love life. Jadi ini ada divine timing yang bekerja. Artinya kalau semakin ditunggu ini semakin sulit gitu. Jadi fokus sama apa yang harus kamu fokuskan, fokus sama kehidupan, karena yang namanya divine timing itu akan datang saat kita tidak menyadari itu gitu. Dan saat kita tidak menunggu. Nah, dari sini aku melihatnya ini adalah orang yang worth it kalau ditunggu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation.
Five of Swords. Ada The King of Cups sama Justice. ini adalah hubungan tarik ulur ya. Jadi gini. Istilahnya dia mau maju nih, tapi nanti kamu mundur. Ya udah, dia tetap ngejar, tapi saat kamu mendekat dia aja yang mundur. Jadi kayak ya udah, main-main aja kayak tarik ulur gitu. Jadi dia tahu kalau istilahnya gini, if you want something, kalau kita mau sesuatu kita harus jujur juga gitu dari diri sendiri. Tapi kalau kitanya masih playing around, kamu akan ketemu sama orang yang juga maunya playing around doang gitu. Jadi saat memang kamu sudah menentukan maunya apa, kamu bersiap untuk maju. Jadi sama-sama maju. Saat ketemunya di tengah, itu adalah hubungan yang cukup stabil, balance gitu, hubungan yang bisa saling lah gitu, saling memahami, ada romansa. Tapi kalau misalnya aduh aku sukanya dikejar, kejar, dapat terus luluh, dianya yang pengen dikejar, jadi kebolak nantinya, terbolak balik. Nah itu ngomongin soal justice. Jadi apa yang kamu lakukan juga kamu akan ngedapetin itu. Karena kalau dari sini Five of Swords itu kayak revenge tuh kayak balas dendam gitu, balas-balasan. Contoh gini ya, dia ngechat kamu, ntar aku balasnya nunggu sejam dulu gitu. Kalau balas nih udah ngobrol, nanti dia akan membalas perlakuan kamu. Jadi lakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Oke? Aku bakalan lihat reasonnya why ya, aku lupa tadi. Kenapa dia menyimpan foto kamu dan sering melihat fotomu? Iya. Kamu sosok idaman. Dari The Strength di sini kamu sosok yang kamu punya confidence yang bagus. The Strength itu entah kenapa ada kenyamanan walau ada perbedaan. Terus dari energi nih, kalau kenapa aku ngelihatnya dia sudah menentukan tujuan. Aku butuh seseorang dalam hidup aku yang seperti ini. Terus orang itu muncullah kamu gitu. Di sini ada Empress, kamu lihat sebagai sosok orang yang idaman, bahkan melebihi daripada ekspektasi. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!